Pengalaman Bunda Anita Hai sebagai teman-teman. penyandang hipertiroid 2. Oke, kita lanjut ya. Nah, di dalam ruangan dokter itulah dokter melihat sesuatu yang rada aneh dengan mata dokternya, dengan sepengetahuannya dia, dengan ilmunya dia. Dia langsung melihat mataku. Ya, di situ langsung dia notice mata ibu besar sebelah, menonjol ya, kayak melotot sebelah gitu ya, yang sebelah kanan bagian sini. Ya, pada saat itu karena aku lagi sakit, aku ya, kenapa Bu kok matanya besar sebelah, dia bilang kan. Lalu aku bilang, dok kok tanya saya, justru saya datang ke sini kan mau tanya sama dokter, kenapa mana ketehe gitu kan. Dokter ketawa. Oke, langsung dilanjutkanlah itu ngobrol-ngobrol dengan dokter. Dengan napas yang ngos-ngosan, dokter lihat berat badanku hanya 46 kg. Dan dia tanya, berat badan ibu biasanya berapa? 56 dok. Oke, artinya ini ibu turun drastis 10 kg. Oke, iya dok. Oke, sekarang coba ibu ulurkan tangan ibu. Seperti gini ya teman-teman ya. Nah, dia suruh aku ulurkan tangannya. Dan di atas kedua belah tanganku ini dia bentangkan selembar kertas HVS ya. Dan pada saat kertas itu diletakkan di atas tanganku, kertas itu pun bergetar kencang. Artinya aku mengalami tremor ya, mengalami tremor. Oke, tangan ibu tremor. Iya dok, emang udah cukup lama ini tremor, aku bilang kan. Ya, dia bilang, lalu oke, Bu, silakan kita cek dulu ya. Ibu tidur, kita cek dulu. Ya, biasalah ya dokter-dokter lihat mulut. Ya pada saat itu karena keluhan aku datang ke sana itu hanya keluhan batuk saja, gitu loh. Jadi sudah, sehingga akhirnya dokter meriksa. Ya seperti biasa lah ya, pakai stetoskop ya kan, lalu perut ditekan-tekan dan segala macam ya kan. Udah selesai. Lalu tensi ulang karena pada saat itu tensiku agak tinggi ya, padahal tensiku sebelumnya rata-rata rendah ya. Lalu setelah itu kita ngobrol lagi, dan saat itu dokter bilang, oke Bu, saya agak curiga ibu ini kena hipertiroid hormon. Aku tanya dong, hipertiroid itu apa dok, gitu loh ya. Dan aku dengan lemesnya itu ya cuman, apa itu dok, hipertiroid dok, saya nggak ngerti dok, gitu ya. Oke, saya belum mau menjelaskan lebih detail soal hipertiroid ini, dia bilang. Dan untuk membuktikan ibu ini hiper atau apa ya, ibu harus cek laboratorium, cek darah lengkap, karena sehubungan dengan berat badan ibu yang turun 10 kg. Oke. Langsung ibu ke lab. Dan hasil lab itu tidak akan keluar sekarang. Hasil lab ini akan keluar 2 hari ya Bu ya, karena di sini ada cek hormon. Cek hormon ini yang lama. Ya. Jadi ibu lakukan cek hormon tiroid dan lain-lain. Oke. Dan juga ibu harus ronsen ya, dada, karena napas ibu sedikit agak sesak. Napas ngomong aja ngos-ngosan. Oke. Dan saat ini karena ibu datang ke sini dengan keluhan batuk ya, suara ibu juga menghilang. Oke. Jadi saya hanya akan memberikan obat untuk penyakit yang sekarang, yaitu batuk ya. Ibu makan yang banyak, minum air putih yang banyak ya. Lalu ini saya kasih obat
ya. Lalu setelah itu, setelah obat ini habis, ibu harus balik, kontrol, dan bawa hasil labnya. Oke dok, keluarlah sudah dari rumah sakit itu ya. Bukan dari rumah sakit, dari ruangan dokter. Ya. Dan aku dan anakku bergegas ke lab. Oke, cek lab, ambil darah. Lalu setelah ambil darah, aku cek ronsen ya, bukan cek ya. Aku ke radiologi untuk melakukan ronsen. Ya, nah di ruangan radiologi itulah ada yang petugasnya itu saat itu mas-mas lah ya. Jadi yang bersangkutan melihat aku, ibu ganti baju ya dengan baju ronsen, oke. Pada saat itu aku nunggu, dan pada saat aku berdiri dia tanya. Cuma pada saat itu dia melihat aku, ibu kayaknya lemes ya, iya lemes banget mas, gitu loh. Terus napas ibu kelihatannya pendek banget ya, katanya gitu. Terus aku bilang, justru mas karena pendek karena ngos-ngosan ini, dokter suruh saya ronsen, gitu loh, ya. Pada saat itu jujur karena aku merasakan segala macam sensasi-sensasi ya, sedikit agak, ya namanya juga orang sakit ya, agak-agak aduh buruan sih mas ini kok banyak tanya gitu kan. Gue datang ke sini untuk di ronsen, mas gak usah tanya-tanya deh, udah pokoknya lo lakukan tugas lo, selesai, udah, dan nanti aku akan ambil hasilnya. Oke. Aku juga nggak ngerti kenapa suara gue ngos-ngosan, gue ngomong aja capek, ngos-ngosan gitu loh ya. Nah, pada saat itulah aku infokan juga kepada kalian ya, aku ini perokok ya. Jadi karena napasku ngos-ngosan dan petugas ronsen, petugas radiologinya juga udah ngomong aku itu napasku pendek, bahkan untuk ngomong aja itu aku ngos-ngosan, suaraku kecil ya. Pada saat itu yang aku pikirkan adalah yang sedikit agak ngeri-ngeri sedap ya. Berat badan gue turun drastis. Apa gue kena gula ya? Kena diabetes ya? Gitu ya. Tuh, mati deh gue deh kena diabetes gitu kan. Itu wajar. Karena gejala yang aku rasakan itu menyerupai penyakit lain gitu loh ya. Di sini anehnya ini penyakit ini, karena gejalanya itu rancu. Gejala dari gangguan tiroid itu rancu, banyak yang menyerupai penyakit lain, sehingga banyak orang yang tidak sadar, tidak menyadari, sehingga sampai pada efeknya apa? Telat penanganannya. Dan yang aku pikirkan lagi saat itu adalah bicara soal napas pendek, ngos-ngosan. Aku pikir pada saat itu adalah aku kena, paru-paruku kena karena aku perokok. Aduh, alamak Tuhan, kanker paru kali gue ya, sampai begini napas gue gitu. Wajar ya, segala macam berkecamuk di otak aku dan di hati aku, tapi sudahlah ya. Aku hanya sampai berpikir sampai tahap itu, dan pada saat itu hanya pokoknya gue sekarang udah ke rumah sakit dan gue dikasih dokter obat, dan obat ini akan gue makan, gue minum ya, dan aku akan lihat hasilnya ya. Asal kalian tahu, Anita bukan orang yang gampang minum obat, terutama untuk penyakit-penyakit yang enteng-enteng lah, pilek dan apa segala macam, pusing aja aku nggak mau minum obat, sakit kepala ya. Tapi karena udah mengganggu berat badan, dan juga soal paru-paru aku atau napasku yang agak-agak ngos-ngosan, di sini aku udah nggak main-main. Dokter bilang apa? Minum obat ini, minum obat ini. Oke, aku lakukan. Aku tunduk dengan perintah dokter. Begitulah. Ini kalau ngomong gini aku ngomongnya agak kenceng ya.